warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan masih memberi kita banyak sekali nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Yang kedua, semoga selawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam, dan juga kepada keluarga, sahabat, dan kerabat yang telah menemaninya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan satu ceramah singkat tentang ikhlas. Ikhlas dalam arti yang sering kita pahami adalah melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Pengertian ini sedikitnya banyak sudah kita pahami, hanya saja kurang tepat. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas sendiri mempunyai banyak sekali dimensi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beribadah, dan banyak lainnya. Nah, contohnya apabila kita masukkan ke dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh, dan juga bukan karena ingin terlihat dermawan. Ikhlas sendiri harus datang dari dalam hati yang paling dalam. Orang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa sedikit pun melampiaskannya ke dalam agama, dalam perintah hidupnya. Setiap yang kita lakukan tidak sah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila tidak tanpanya. Kutip satu kisah, yaitu dikatakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada seorang hambanya ditanya oleh Allah, "Apa yang telah kamu berikan di dunia, wahai hambaku?" Lalu ia menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid." Allah berkata, Dusta kamu. Seharusnya kamu berperang bukan karenaku, melainkan agar disebut orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut." Kemudian Allah memerintahkan agar dia dikembalikan dan dilempar ke neraka. Kutipan hadis sahih di atas adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharapkan selainnya. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita semua yang masih sering beribadah atau melakukan segala sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dan hal-hal seperti itu. Hadirin, dalam beramal juga ikhlas menjadi barometer sebesar apa amalan yang kita berikan. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin besar pahala yang dia dapat.
Ikhlas juga menjadi batasan yang diterima. Semakin murni dia beramal karena Allah, maka semakin besar amalan yang diterima oleh orang tersebut. Semoga semua amalan yang kita berikan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Saya kira cukup sampai di sini ceramah yang saya berikan tentang ikhlas. Semoga apa yang salah saya sampaikan tentang keikhlasan akan menjadi amalan buat kita dan kita juga bisa menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita menjadi orang yang lebih ikhlas dalam melakukan segala hal dan juga ikhlas dalam membantu sama umat kita. Untuk itu saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhentilah sejenak, tarik nafas yang dalam. Rasakanlah karunia waktu yang masih diberikan. Di sela-sela bising dan sunyimu, berfikirlah kembali akan banyaknya kenikmatan. Bersyukurlah padanya karena Allah Maha Dermawan. Lebih banyak suka dari dukamu. Ingat-ingatlah rasa-rasa segala kenikmatan. Hei, puji-pujilah, syukur-syukurlah hanya pada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Berhentilah sejenak, tarik nafas yang dalam. Rasakanlah karunia waktu yang masih diberikan. Di sela-sela